Selamat sore umat Allah yang terkasih. Marilah kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi guncang dan langit bergetar, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, barang siapa berkata orang harus lebih mematuhi Allah daripada manusia dan hidup serta bertindak demikian, sering diejek dan ditertawakan. Orang demikian dianggap dungu. Namun orang yang hidup berkat roh tahu bahwa sikap demikian tepat. Mungkin akan mengakibatkan penderitaan baginya, tetapi bila kita melaksanakan apa yang dilakukan Yesus, maka kita memiliki hidup abadi dan Tuhan berkata kepada kita. Intensi misa pada Ekaristi sore hari ini, mohon kedamaian kekal bagi arwah Ibu Maria Francisca Fani Setiawati. Semoga diampuni dosa-dosanya dan hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan yang diimaninya. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu, agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu,
kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dengan refren, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan sepanjang waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakan mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan melepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melenyapkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak
dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, lingkungan di mana kita tinggal, kita hidup amat sangat mempengaruhi cara hidup kita, baik dalam perilaku, baik dalam tutur bahasa, maupun dalam apa saja amat sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Saya mendengar dari keluhan orang tua yang anaknya punya kelompok-kelompok dengan menggunakan bahasa gaul. Mulai dari anak SMP mereka menggunakan dalam percakapan mereka dengan bahasa gaul. Ternyata bahwa bahasa gaul yang mereka pakai tidak semua adalah kata-kata yang pantas, yang lumrah, tetapi kadang-kadang menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok seperti itu. Tapi bahwa mereka mengatakan inilah bahasa gaul, Ma. Nah, saudara-saudara kasih, jadi mempengaruhi sekali lingkungan yang ada di sekitar kita ini. Dari kesaksian Yohanes kepada murid-muridnya, dia memberi kesaksian tentang Yesus. Yesus adalah bukan dari dunia ini, tapi dikatakan dia dari surga. Maka dia mempunyai cara berpikir, cara berperilaku, berkata-kata dalam perbuatannya adalah cara sebagaimana Allah. Sedangkan Yohanes mengatakan orang yang kebanyakan termasuk kemungkinan dia adalah yang berasal dari dunia, maka bahasanya bahasa dunia. Ketika Tuhan Yesus memberi kesaksian akan kehidupan, akan Allah yang telah menyelamatkan umatnya, banyak orang yang tidak percaya. Dikatakan oleh Yohanes tadi, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Nampaknya tidak nyambung antara bahasa roh dengan bahasa yang ada dipakai pada umumnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia, ya kita hanya berpikir tentang hal-hal yang duniawi, tentang orang-orang yang hidup sebagaimana Yesus yang disaksikan oleh Yohanes ini adalah hidup ada dalam kuasa roh, maka dia berbicara tentang keselamatan manusia. Saudara-saudara yang kasih, jadi bagi kita juga penting sekali untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak dari Tuhan kita. Dia menggunakan bahasa dalam hidupnya, bahkan sudah sampai pada pakai bahasa manusia yang biasa, tetapi sekali lagi bahwa tidak mudah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Allah tidak mudah dilakukan oleh banyak orang, oleh manusia. Karena kadang-kadang ya tadi mungkin tidak memahami bahasa dari Tuhan sendiri itu. Bahasa kita adalah bahasa yang barangkali yang berpedoman pada keadilan. Kalau keadilan
kalau sudah mengadili dengan tepat maka dihukum. Lah seperti itu. Sedangkan bahasa Tuhan adalah bahasa mengenai kerahiman, pengampunan. Maka orang yang bersalah tidak dihukum tetapi diampuni. Nah seperti ini tidak mudah bagi kita semua. Tapi saudara-saudara kasih, sebetulnya kita sudah mempunyai benih-benih di mana Tuhan menanamkan dalam diri kita supaya kita mempunyai kedekatan relasi yang dekat dengan Allah. Sejak Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah telah menaruh rohnya di dalam hidup kita. Mestinya kalau kita tidak terus-menerus sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita dikasih karunia yang semacam itu bisa sedikit demi sedikit memahami apa yang menjadi kehendak dari Allah ini. Maka saudara-saudara kasih, pada masa-masa yang sulit ini, mari kita memahami apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita ini. Dengan wabah yang belum tuntas sampai sekarang ini, apa sih yang mau dikehendaki Allah? Kita harus mencari ketenangan diri, batin kita, membangun relasi dengan Dia supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah pada masa-masa yang sulit ini, sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak merasa bahwa kita dihukum dan macam-macam semacam ini. Nah, kita bisa melihat hal itu. Maka penting saudara-saudara kasih, pada masa sekarang ini kita membangun relasi dengan Dia supaya apa yang dikehendaki Allah kita mengerti, sehingga kita tidak putus asa, kita tidak marah dengan keadaan ini. Semoga sabda Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa memberi jalan, memberi petunjuk, memberi arah dalam hidup kita, supaya kita semakin hari semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang percaya melaksanakan kehendak Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkatilah roti anggur ini, dan berkenankanlah kami menikmati Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji di Kau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal.
Dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat Bapa dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan dihapus. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa komuni batin yang ada di rumah. Kita simak dari teks yang kita lihat. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memeluk-Mu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah dari-Mu. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita hening sejenak, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam sakramen ini. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darah-Mu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati Aku sungguh percaya Yesusku, Kau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin
memelukmu, persatukan diriku denganmu. Aku ingin memelukmu, jangan biarkan ku terpisah darimu. Aku rindu padamu ya Tuhan, aku rindu tubuh darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umatmu. Aku sungguh Sungguh aku menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, tiada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus Putra-Mu terkasih. Maka semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian beserta keluarga saudara dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kasih-Mu Tuhan menghadirkan teladan dalam pelayanan. Vincentius pelayan kaum papa, menemukan mutiara di tengah yang tak berdaya, yang terabaikan dunia. Vincentius, cintamu nyata, merangkul yang hina dina, membebaskan mereka dari belenggu. Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya. Beri kami semangat untuk melayani. Aku diutus bukan hanya untuk mengasihi-Mu Bapa, tetapi untuk membuat-Mu dikasihi manusia. Aku diutus bukan hanya
kasih-Mu Bapa, tetapi untuk membuat-Mu dikasihi